Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan sukses selalu aktivitasnya hari ini teman-teman. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan sharing lagi, kita akan bercerita lagi. Tentunya masih seputar usaha kecil, ide-ide usaha, ide-ide bisnis. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan ada manfaatnya teman-teman. Dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa di subscribe agar channel ini terus bisa berkembang dan membagikan hal-hal positif untuk kita semua. Oke. Mungkin di antara teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini ada yang sudah punya banyak sekali ide usaha di kepala, banyak sekali ide-ide bisnis yang sudah dicatat, kemudian sudah banyak sekali rencana-rencana yang akan dijalankan, tetapi belum juga memulai teman-teman ya. Justru karena mungkin saking banyaknya ide usaha, saking banyaknya ide bisnis yang sudah direncanakan, kemudian justru bingung mau pilih bisnis yang mana, mau pilih ide usaha yang mana. Saatnya mungkin sekarang ide usaha itu dikerucutkan teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak dipilah-pilah lagi ide usaha mana yang akan dipilih untuk dieksekusi, untuk dijalankan. Mungkin dari 10 ide usaha dijadikan 5, kemudian dipilah-pilah lagi mana yang kira-kira cocok sesuai dengan passion teman-teman sekalian, kemudian sesuai dengan modal teman-teman sekalian. Dipilah-pilah lagi dari 5 ke menjadi 3, kemudian menjadi 1 untuk dieksekusi teman-teman. Jadi harus pilih 1 dulu ide usaha yang betul-betul sesuai dengan passion teman-teman sekalian, kalau bisa sesuai dengan hobi teman-teman sekalian ya. Jadi yang penting intinya adalah memulai dulu teman-teman ya. Jadi kalau bisa ya, sedikit tips untuk memilih ide usaha yang akan dijalankan. Usahakan kira-kira pilih sebuah ide usaha yang sesuai dengan jiwa teman-teman sekalian, sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan passion kita, agar kita dalam menjalankannya tidak merasa terbebani teman-teman. Jadi kita merasa enjoy untuk mengerjakannya. Kemudian karena kita bekerja menjalankan hobi kita, dan sekalian bisa menjadi mata pencarian untuk kita nantinya teman-teman ya. Jadi contohnya teman-teman sekalian mungkin ada yang hobi masak-memasak ya. Kalau bisa membuka usaha seputar memasak itu, yang seputar masak-memasak itu, misalnya jualan makanan ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan hobi kita. Jadi di samping kita menyalurkan hobi kita, kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari hobi kita teman-teman. Jadi yang suka masak-memasak mungkin jualan makanan ya. Ya mungkin yang jadi kendala modal untuk memulai jualan makanan misalnya, kalau belum punya modal besar ya, bisa dimulai dari modal kecil dulu teman-teman ya. Jualan misalnya nasi kuning dari teras rumah, jualan nasi uduk ya di teras rumah dulu. Yang jadi konsumen kita ya mungkin tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah kita teman-teman ya. Jadi mulai dari situ dulu ya. Mungkin ya hari pertama mungkin ya masak 1 liter dulu ya nasi kuning. Kemudian kalau sudah mulai ada pelanggan-pelanggan yang tahu ya, jadi tambah lagi ya di 2 liter ya, 2 kilo ya beras untuk dimasak, dan seterusnya teman-teman. Jadi kita memulai sambil mempelajari situasi pasar, kemudian sambil mencari pelanggan ya, memperkenalkan jualan kita ke tetangga si uduk ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi jualan membuka usaha tidak harus dimulai dengan harus punya modal besar ya. Tidak mesti teman-teman ya. Jadi kalau kita memang punya niat yang kuat untuk memulai berusaha ya, mulai dari modal yang kita punya dulu teman-teman. Kalau kita punyanya modalnya kecil ya, mulai dari kecil dulu ya. Kurang lebih seperti itu contohnya. Kalau misalnya teman-teman sekalian ada misalnya mau buka konter ya,
mungkin kalau mau buka konter ya modalnya harus besar ya, harus punya tempat, harus punya kios, harus punya apa namanya etalase yang banyak, belum lagi yang untuk ngisi dagangannya teman-teman, untuk aksesorisnya, untuk kuotanya, pulsanya dan lain-lain ya, itu modalnya pastinya akan besar. Tetapi ya kalau memang punya niat yang kuat, mungkin modalnya masih kecil ya, mulai dari teras rumah misalnya ya, tidak harus punya etalase banyak dulu, kita mulai dulu dari teras rumah, punya etalase satu ya, cukup jual pulsa dulu kan. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang penting intinya adalah memulai, karena prinsip dari sebuah usaha ya, sebuah ide adalah satu eksekusi lebih baik daripada 1000 ide teman-teman ya. Jadi 1000 ide yang hanya disimpan di kepala, hanya direncanakan, itu hanyalah akan menjadi sebuah mimpi saja ya, tanpa eksekusi. Jadi yang intinya adalah eksekusi dulu, memulai dulu teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua pesannya adalah untuk memilih ide usaha tadi, kalau bisa pilih ide usaha yang sesuai dengan passion teman-teman sekalian, sesuai dengan hobi teman-teman sekalian, agar kita dalam menjalankannya menjadi tidak terbebani teman-teman, jadi happy ya menjalankannya. Jadi hitung-hitung sambil menyalurkan hobi kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari hobi kita. Contohnya misalnya saya hobinya jualan ya, jadi saya senang berjualan ya, artinya saya usaha yang berjualan, yang berhubungan dengan berjualan ya. Sekarang saya jualan kaos kaki teman-teman. Jadi walaupun misalnya penghasilan saya tidak besar, tetapi karena memang ini adalah bagian daripada hobi saya ya, saya merasa senang untuk menjalankannya, merasa happy untuk menjalankannya teman-teman. Jadi yang penting pesannya eksekusi dulu, memulai dulu, jangan terlalu berpikir untung ruginya dulu. Yang penting memulai, kemudian sambil berjalan, sambil belajar teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah rezeki ya pasti akan untung teman-teman. Nanti kalau sudah menguasai usahanya, nanti dengan sendirinya keuntungan akan mengikuti teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian sudah bisa menguasai usaha teman-teman sekalian, sudah tahu seluk-beluk daripada usaha teman-teman sekalian, insya Allah keuntungannya akan mengikuti teman-teman. Yang penting tekun dan ulet itu saja teman-teman, dan jangan lupa berdoa, karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, hasil akhirnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, ada faedahnya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha.